yang menyesalkan adanya fitnah, pencemaran, ujaran kebencian, ya, dan sebagainya. Jadi kami juga himbau kepada akademisi untuk ikut bersuara dan kawan-kawan mahasiswa untuk bisa giat belajar. Karena apa? Agar lulus nanti tidak jadi advokat yang nggak ngerti bahasa, tidak jadi advokat nggak ngerti mana pidana, mana hak konstitusi, tidak jadi advokat yang hanya main lapor tanpa paham substansi. Jadi tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada hinaan, tidak ada pasal yang menganggap merendah-rendahkan begitu. Jadi yang dilakukan oleh klien kami, dan kami informasikan besok juga akan ada pemeriksaan klien kami yang lain, yakni Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, juga di Polda Metro Jaya, dan kami konfirmasi insya Allah akan menghadiri dan mudah-mudahan tidak ada halangan. Entah bagaimana Ahmad sang lawyer menerjemahkan, tentu kalau saya bicara sang lawyer ini berkaitan dengan mereka-mereka yang tentu tukang tuduh, yang memfitnah Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Mulai dari Roy Suryo, ya, Rismon, Tifa, dan Kurnia, Egy Sujana, serta komplotan-komplotan ini. Aku sampai dengan saat ini belum bisa menerjemahkan dengan baik mengapa mereka menilai atau mereka memposisikan apa yang mereka lakukan selama ini adalah bentuk dari kegelisahan untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Aku rasa ini sebuah penerjemahan yang memaksakan keadaan, sebuah persepsi yang ingin dikonstruksi agar publik melihat dan menilai bahwa mereka ini murni pure cuma mau membahas soal bagaimana mengkaji secara ilmiah terkait eksistensi ijazah seorang mantan presiden. Oke, dari satu sisi mungkin bisa kita terima, tapi dari kebanyakan faktor kalau kita mau perhatikan baik-baik sebenarnya sulit. Sebab sekali lagi di video-videoku sebelumnya aku udah bilang ke teman-teman bahwa ada motivasi politik dan juga sentimen kelompok, ada politik identitas juga yang akhirnya membuat apa yang mereka ungkap dan mereka lakukan hari ini bukan pure dalam konteks khazanah pengetahuan, melainkan adalah bentuk dari gerakan politik praktis. Itu sudah terlihat dan terbaca. Oke, substansinya bukan cuma soal ini gerakan politik atau gerakan ilmiah yang kemudian akhirnya berujung kepada proses hukum. Tapi bagaimana kemudian mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini tidak sedang menghina Pak Jokowi, ya kan? Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan hari ini adalah bukan sedang melakukan tindakan pelecehan terhadap Pak Jokowi. Kalau cuma perkara bahwa mereka mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu, dibikin ribut kesana kemari, barangkali itu layak kemudian diapresiasi karena ada unsur kegelisahan publik untuk mempertanyakan hal itu. Apalagi sampai dengan saat ini Pak Jokowi bukan tipe orang yang dengan mudah dan murah memperlihatkan ijazahnya. Wajar kalau ada kemudian rasa penasaran dari publik. Tapi sebenarnya yang mereka luput adalah yang kemudian membuat Pak Jokowi akhirnya melapor kepada mereka ini, melaporkan mereka kepada yang namanya polisi, membawa ini ke ranah hukum, karena ada aspek lain, ya. Aspeknya bukan lagi soal substansi di ijazah palsu, tapi aspeknya adalah tindakan yang sudah bertubi-tubi secara akumulatif yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi jadi presiden, beliau apapun yang dilakukan orang-orang, beliau tidak pernah kemudian melaporkan ke polisi. Bambang Tri dan juga Gus Nur yang kemudian ditangkap atau dijebloskan ke penjara, kan Pak Jokowi bukan secara resmi kemudian melaporkan, melainkan adalah efek dari tindakan mereka sendiri yang kemudian mengungkap secara hoaks bahwa Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu. Yang pertama. Yang kedua adalah itu efek dari tindakan mereka sendiri yang kemudian Pak Jokowi hanyalah bagian dari orang yang menjadi saksi membentengi diri beliau gitu loh. Jadi yang kemudian pasal yang membuat Gus Nur dan juga Bambang Tri itu dijebloskan ke penjara bukan soal Pak Jokowinya yang melapor, karena ketidakmampuan Bambang Tri dan juga Gus Nur serta kelompok-kelompok yang mempertanyakan ijazahnya Pak Jokowi itu terkait ijazah itu apakah bisa dibuktikan di pengadilan, kan gitu. Jadi itu blunder sendiri lah. Nah sekarang begini loh,
ini lawyernya Roy ini lupa ya bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh teman-teman itu benar-benar sudah di luar batas dalam konteks kritisisme. Bukan lagi dalam konteks sebuah agenda objektivitas penelitian dari para akademisi, dari para saintis, dari para dosen, dari para ahli untuk kemudian mempertanyakan kebenaran sebuah objek. Melainkan sebuah sentimen politik, sebuah tindakan upaya yang bertubi-tubi sudah dilakukan sejak beliau jadi presiden, ya. Itu nggak boleh kita lihat satu pihak saja gitu. Kita nggak bisa lihat ansih soal ijazah, tapi kita lihat bagaimana penggiringan opini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini untuk kemudian membuat masyarakat itu terpolarisasi, ya. Untuk memaksakan rakyat, yakinilah bahwa Pak Jokowi itu satu, pembuat ijazah palsu. Kedua, pelaku korupsi. Ketiga, orang yang dengan kekuatan dan kekuasaan rejimnya itu menguasai semua lembaga dan kemudian memonopoli kekuasaan untuk kepentingan keluarga. Tiga, beliau adalah orang yang cawe-cawe pada pemilu dan juga pilkada sampai dengan kemudian memanfaatkan Mahkamah Konstitusi. Empat, beliau adalah pembohong sejati yang kemudian mencocok-cocokkan dengan peristiwa SMK yang gagal yang dilakukan oleh pihak swasta, tapi yang disalahkan adalah Jokowi. Problem ekonomi secara nasional yang ternyata ada kampanye-kampanye dan juga harapan pidato dari Pak Jokowi yang tidak sesuai. Kesemua itu kalau dalam konteks kebijakan semata yang kemudian dikritik is okay. Problemnya sekarang hampir di semua podcast, hampir di setiap pertemuan-pertemuannya kelompok-kelompok ini, itu betul-betul serangannya bukan cuma soal apa yang dikritik, tapi serangannya adalah kepada personal gitu loh, kepada fisik Pak Jokowi, kepada tubuh Pak Jokowi bahkan psikologinya Pak Jokowi. Kan gitu. Parahnya lagi, diperparah lagi ketika mereka mendatangi rumahnya Pak Jokowi, itu persekusi guys. Itu murni persekusi. Iya kan? Ini orang mau menghakimi Pak Jokowi cuma bernada elegan, bernada sowan, bernada halal bihalal. Padahal itu pencemaran nama baik. Di ruang publik kalian hina-hina Pak Jokowi pemilik ijazah palsu. Ketika kalian menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, sama dengan kalian mau mengatakan Pak Jokowi pelaku kriminal. Kan seperti itu. Gampang memang kalau Pak Jokowi cuma tinggal memperlihatkan. Cuma kan itu adalah strategi politik yang aku lihat Pak Jokowi itu keren lah. Kalau kemudian memanfaatkan semua isu yang dihajar dan ditujukan kepada beliau. Itu yang menurutku ini bikin sakit kepala dan membingungkan bagi kelompok-kelompok yang memang tidak mampu membaca Pak Jokowi itu secara komprehensif. Kalau di kita sih ya fine-fine saja, biarin aja, itu caranya Pak Jokowi memainkan perannya. Nah tentu orang-orang akan menilai, oh ini orang jahat. Pak Jokowi itu sekali lagi manusia politik, dia politisi, dia bukan ulama, dia bukan ustadz, ya, dia bukan pendeta, dia bukan manusia suci, dia adalah manusia politik yang segala nafasnya pun adalah nafas pergerakan yang semua adalah hitung-hitungan politis. Soal dia itu ikhlas dan tidak ikhlas membantu rakyat, dia itu baik atau tidak baik, tulus atau tidak tulus untuk kemudian menjaga Indonesia sejak dia jadi presiden dan sekarang diamanatkan kepada anaknya menjadi wakil presiden, itu urusan lain, ya kan? Tapi mayoritas masyarakat membaca Pak Jokowi ini punya peranan dan kontribusi besar terhadap lingkungannya, terhadap orang yang memang sudah pernah merasakan kebijakannya, terhadap siapapun elemen masyarakat yang menilai Pak Jokowi ini sangat-sangat brilian. Kan gitu. Itu harus dipahami secara politis, ya kan? Nah, kalau memang Pak Jokowi itu tidak memiliki ijazah, kemudian oleh UGM dihadirkan ijazah itu secara unprocedural, secara kriminal, maka kita yuk rame-rame anti kepada Pak Jokowi dan juga menggugat kepada UGM. Tapi mbok persoalannya, hal itu hanya akan bisa dipastikan ketika hukum sudah ketuk. Nah sebenarnya hukum udah ketuk, nggak perlu repot-repot hukum yang baru ini, nggak perlu lagi repot-repot Baraskrim, nggak perlu.
Cukup udah selesai ketika ingkrah Gus Nur dan juga yang namanya Bambang Tri ditangkap, berarti simbol, oh Pak Jokowi punya ijazah asli. Nggak penting kalian meminta mana ijazahnya, nggak boleh begitu, itu jahat. Itu namanya mau mengambil wilayah dapurnya orang. Iya kan? Kalau gue nggak mau kasih lihat, emang lo kenapa? Ya beda kalau Pak Jokowi mau mencalonkan diri atau mau masuk atau melamar di lembaga atau instansi manapun, kemudian disyaratkan memperlihatkan ijazah, ya beliau perlihatkan. Kan udah diperlihatkan ke KPU, walaupun itu sifatnya legalisir. Tentu kalian bilang, ya KPU tidak bisa melihat itu bahwa itu asli. Memang bukan tugasnya KPU. KPU cuma memastikan, oh ada legalisir, ya udah kita pergi yuk ke UGM yang punya otoritas. Ini cap bahasa ini benar dari UGM. Oh ya benar, terdaftar kok. Oh ya sudah, clear. Ngapain kalian mengambil wilayah-wilayah yang terlalu jauh dan secara spesifik? Tapi udahlah, it's okay dalam hal kemudian meneliti ijazah. Tapi problemnya yang sudah melampaui batas hari ini adalah ketika yang dilakukan adalah upaya mendiskreditkan seorang Pak Jokowi. Enak betul itu lawyernya bilang bahwa Pak Jokowi itu nggak perlu terhina kalau memang memiliki ijazah palsu. Bukan apa memiliki ijazah asli. Bukan soal ijazahnya yang membuat Pak Jokowi itu terhina, tapi perbuatan perilaku yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini yang sangat melecehkan personal seorang Jokowi. Lihat loh, ini bukan soal Pak Jokowi tidak terhina ketika dibilang sebagai orang yang memiliki ijazah palsu. Kalau dia memang punya ijazah asli, ngapain merasa terhina? Memang dia nggak terhina karena dia punya ijazah dan dia lulus di UGM. Yang dia terhina ini adalah perbuatan, ungkapan-ungkapan, sebuah aksi massa, penggiringan opini yang kemudian memojokkan Pak Jokowi, membuat Pak Jokowi itu semakin terdiskreditkan. Bukan hanya ansih bicara soal ijazah, tapi soal personal. Betul Bu Tifa tuh mulutnya kurang ajar kalau sudah bicara Pak Jokowi. Itu Ibu Kurnia tuh jahat betul kalau dia udah bilang Pak Jokowi penjahat, penjajah, ya kan? Termasuk ente juga, Cak. Ente juga pernah bilang, ya Pak Jokowi ini kan apa ya? Itu yang di video lo sebelumnya itu. Anda mau menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu pembohong karena SMK tidak jelas apa semua. Nah itu sebenarnya melecehkan kan gitu. Melecehkan banget dah. Lo doa lah mudah-mudahan lo punya keluarga, lo punya sepupu, lo punya adik, lo punya kakak, lo punya kerabat yang hari ini mungkin jadi pejabat atau menjadi orang yang kemudian menjadi patron atau yang dijadikan figur, kemudian dikritik habis-habisan, bukan cuma soal kebijakannya, bahkan ke soal personalnya. Wilayah yang sangat private pun sudah dihajar seperti itu. Mudah-mudahan kalian akan rasa itu. Aku bukan sumpah ya, tapi pasti ada yang namanya tabur tuai. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kalian akan lihat sendirilah nanti. Tapi coba realistis aja lah menghitung situasi ini. Ini sekarang Pak Kasmujo yang kemudian dibilang hilang. Ketika Pak Jokowi bertemu dengan Pak Kasmujo, mulai lagi kalian bermunculan. Loh, tadinya Pak Kasmujo dibilang pembimbing skripsi, sekarang pembimbing akademik. Kapan Pak Jokowi bilang Kasmujo itu adalah pembimbing skripsi? Yang dia bilang adalah ini pembimbing dari fakultas, dari jurusan. Akhirnya karena bantuannya beliau ini, skripsinya Pak Jokowi itu kemudian selesai juga. Beliau bolak-balik ke Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu kasih saran, B, C, ini putar, ini ganti, ini nggak bisa ini. Nanti pembimbing yang realistis yang berkaitan dengan penjilitan, perbaikan, serta evaluasi, serta substansi skripsi itulah, itu Profesor Ahmad Sumitro dan juga pembimbing-pembimbing serta penguji lainnya. Kan itu biasa dalam ruang akademik. Itu bukan muter-muter. Memang seperti itu. Yang muter-muter itu kalian. Udah dijelaskan begini, muter ke situ. Dijelaskan soal font, muternya ke sana. Kertas, muternya ke situ. Ijazah udah selesai, sekarang bahasnya soal skripsi. Habis Pak Kasmujo dibilang hilang, begitu Pak Jokowi ketemu Pak Kasmujo, bilang Pak Kasmujo muter. Tadinya pembimbing skripsi, sekarang pembimbing akademik, muter-muter. Kalian yang kesana kemari. Kan gitu. Nah sekarang berhenti ngomong. Fokus aja kalian diskusi internal menghadapi pengadilan. Fokus aja. Nggak usah giring kami di publik untuk kemudian ikut-ikutan dengan kalian punya gaya-gaya gitu. Itu aja sih menurut gue. Lo jadi lawyer hati-hati dah. Kasihan gitu.
Kalian hitung berapa sih persentase rakyat yang kemudian suka dengan gaya kalian? Sedikit. Gerombolan sedikit kalian itu. Serius. Mending fokus menata masa depan dengan baik. Dr. Tifa fokus ibadah dan juga belajar. Dan ajarkan kepada mahasiswa atau juga publik tentang bagaimana makan makanan bergizi itu. Nah, ini ada makan-makan bergizi yang gratis. Kasih makan lah. Ayo. Teman-teman, kalau kalian nggak sepakat tulis di kolom komentar ya. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.